ورسوله اللهم صل على Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Alhamdulillah. Insyaallah kita mulai ya hari ini. Alhamdulillah baru terlaksana ya. Jadi sebenarnya ini kajian internal sebenarnya buat teman-teman SDM di BB2, cuman supaya lebih bermanfaat ya, kita undang juga kawan-kawan yang lain secara terbatas untuk ikut juga ya, sama-sama kita murojaah bareng dari pelajaran yang mungkin teman-teman udah pernah belajar ya. Bagi yang udah pernah belajar hanya mengulang, kadang dari pengulangan satu ke pengulangan yang lain itu selalu ada faidah baru yang kita dapatkan meskipun kita udah belajar ini mungkin atau belajar bahasa Arab secara umum 2-3 kali ya, atau lebih ya, atau sering kita mempelajari bahasa Arab ini. Nah, itu jadi latar belakangnya. Jadi mudah-mudahan kalau nanti kita sedikit cepat ya, atau kita lambat di beberapa pembahasan yang perlu kita bahas ya, karena ini memang kelasnya bukan kelas untuk umum, tapi memang secara langsung kita ya secara cepat lah kita ya, secara cepat dari apa yang supaya kita bisa berpindah dari pembahasan ini ke pembahasan yang lain. Jadi harapannya kita dapat banyak menyelesaikan kitab-kitab sesuai yang Ana sempat tulis di grup ya, tapi itu baru yang bahasa Arab aja. Nah, dari sisi waktu memang kita belum bisa nambah lagi, sementara kita maksimalkan setiap ahad ini. Mudah-mudahan bisa terus kita luangkan waktu baik dari sisi Ana dan teman-teman di jam yang sama ya. Adapun nanti pas Ramadan nanti kita lihat lagi, kemungkinan sih masih bisa ya, bahkan mungkin lebih luang. Dari teman-teman juga ini irisan yang saling ketemu gitu ya. Kalau dari SDM cuma teman-teman yang lain yang di luar BB2 bisa menyesuaikan. Nah, kita masuk. Jadi buku yang ada di hadapan kita ini adalah buku tipis, tapi syarat ya, dengan manfaat yang banyak ya. Banyak juga ini, kalau cetakan awalnya mungkin lebih lama dari ini ya. Ini kan cetakan 2022 ya. Cuman sebenarnya secara asli ini udah ada dari zaman lama ya. Mungkin sebagian udah ada yang pernah belajar. Intinya ini kita ambil dalam rangka kita murojaah ya, judulnya Al-Muyassar, yang dimudahkan ya fi ilmin nahwi, dalam pembahasan ilmu nahwu ya. Meskipun nanti di kitab ini ada sebagian pembahasan shorof ya, cuman memang tidak secara detail. Nah, ini adalah karangan Al-Ustadz ya, Aceng ya, Ustadz Aceng Zakaria bin Ahmad ya, rahimahullah, karena kemarin baru meninggal ya, mungkin 3 bulanan yang lalu ya. Beliau afiliasinya sebenarnya ke Persis ya, di Bandung atau di Garut ya. Dia punya murid banyak juga, karangannya juga cukup banyak ya. Terakhir Anda ketemu beliau itu pas beliau jadi khatib Jumat di Masjid Salman di ITB di tahun sekitar 2016 kali ya. Jadi khatib waktu itu di Masjid Salman. Ya, ala kulli hal ini memang kalau dari sisi materi ini sebenarnya urutannya mirip urutannya Jurumiyah. Ya, jadi Jurumiyah itu salah satu matan yang kuno juga ya, karangan Ibnu Ajurrum Hasan Haji. Nah, kalau ini versi Nasr lah. Jadi kayak bukan ya, sebenarnya dibilang matan nggak. Kalau matan itu kadang dia ini lebih modern lah. Ini lebih modern seperti diktat gitu ya. Ya seperti diktat yang kalau versi lengkapnya itu, kalau Muyassar 2 kan ini ada 3 jilid ya. Muyassar 2, 3 itu plek jiplek Jami'ud Durus ya, Jami'ud Durus karangan pengarangnya ya, itu juga termasuk
yang dipakai di UIN kalau nggak salah, untuk ini bahasa Arab mereka untuk yang PBA, jurusan PBA. Jadi jilid 2 dan 3 itu meringkas Jami' Udurus, yang Jami' Udurus itu dipakai di pendidikan bahasa Arabnya UIN. Gitu. Jadi definisi sama masih? Enggak, penuh ya, yang jilid 2 3-nya masih sama, cuman beliau itu seolah meringkas. Ada kitab lagi namanya Jami'ud Durus, ya, Jami'ud Durus, yang itu dipakai per chapternya itu chapter 2, 3, 4, 5 terus kalau nggak salah sampai kuliah sampai tamat ya. Jadi Ana dulu pernah ada satu murid, dia jurusan PBA ya. Waktu itu kelas Muyasar 1 kalau nggak salah ya. Itu dia ikut, dia bilang ini sama persis ya, pas Ana cek juga memang sama ya, sama persis. Ya, itu sekilas ya tentang kitab ini. Jadi kalau ini halamannya itu berapa, sekitar 80, dan ini udah diterjemahkan. Jadi ini udah ada terjemahannya. Judulnya itu Belajar Ilmu Nahwu Sistem 40 Jam apa 48 jam. Jadi kalau dari judul terjemahannya itu seolah memang kitab ini diselesaikan dalam 48 jam, ya, tinggal dibagi berapa pertemuan gitu kan. Ya, jadi seolah seperti itulah. Kalau yang buku jilid 1 yang sorofnya itu namanya bukan Muyasar, namanya itu Al-Kafi ya, Al-Kafi. Itu sama jilid 1 sama 2, 3. Al-Kafi itu untuk sorofnya. Itu diterjemahkan judulnya Belajar Sorof 20 Jam ya. Jadi kalau yang sorof jilid 1 itu memang sebenarnya tipisnya sama ya, cuman ya karena pembahasan sorof itu lebih banyak mentasrif ya, hafalan ya, jadi mungkin lebih pendek gitu durasinya. Nah, berarti kalau lihat judul yang terjemah 40 jam ya, 40 jam ini kita punya ya, boleh dibilang ini sekitar 86 lah ya. 86 dibagi 40 ya, dibagi 40 ya, jadi sebenarnya 2 halaman gitu ya, 2 halaman per jam. Nah, Ustaz siapa nih? Ustaz Bahar Rudin. Ustaz Bahar ini tadi Ustaz siapa? Haidar. Ustaz Haidar ya, barakallah. Ya, apa namanya? Tadi ya, ana lanjut ya. Berarti kalau 86 halaman dibagi 40 berarti 40 jam ya. Berarti 1 jam 2 halaman. 1 jam 2 halaman tuh 2 halaman ya. Berarti 1 jam 1 lembar ya. Ya kan? Satu sekitar apa namanya? Ya, terlalu pendek. Nah, jadi nanti kita tinggal, kalau misalnya kita punya waktu sekitar 26, 5, 12, 19 ya, katakanlah 5 gitu ya. Kita punya 80 bagi 5. Nah, mungkin satu pertemuan 10 halaman lah mungkin ya. Kalau misalnya memungkinkan ya, pembahasannya mudah, itu kita selesai cukup 8 kali. 8 kali ini apa namanya, kita coba apa namanya dengan speed segitu, karena nanti kalau ada pertanyaan langsung kita ini ya. Gimana? Ada pertanyaan atau komentar? Tum gerah nggak? Iya. Hah? Gerah ya? Ya udah coba di. Ini yang soketnya rusak ya? Hah? Oh yang itu? Soketnya rusak? Hah? Ini aja ya. Pindahin ulang. Dipindah belakang aja, itu cabut kali ya? Itu orang lebih ya? Hah? Ganti kelasnya. Ya, paling di belakang itu kalau mau dinyalain ya. Kalau Anda sih nggak gitu, karena ada ini. Iya mana? Ya nggak apa-apa sih, cabut. Kalau pasang aja sih di belakang, dipindah. Nggak di bawah, itu yang di bawah. Oh, yang di bawah ada. Iya, coba biar lebih nyaman. Oh, jendela itu bisa dibuka tuh, bisa kan? Bisa dibuka. Baik, udah ya. Ada pertanyaan terkait kitab ini, cara belajar kita sebelum kita mulai atau sebelum dimulai? Nanti Anda coba tanya sedikit dulu teman-teman, sebelumnya pernah belajar apa?
Ya. Baik, Ustaz tadi siapa Ustaz Bahar? Ustaz Bahar sebelumnya udah sempat belajar apa kalau nahwu terutama? Saya pernah bina daik, itu pun cuma dasar memang. Bina daik dari berapa? 1A, 1B, 1B belum. Ya kan ada 8 kan? Ya itu pun kan aslinya kan sebetulnya bina daik itu kan tebel ya. Itu kita dikecilin lagi kayak gitu. Kecilin lagi. Jadi benar-benar dasar banget gitu. Selain itu ada pengenalan Darus Lugo. Nah, pengenalan doang Darus Lugo. Itu pun sama kurang lebih. Berarti maksudnya belum sampai selesai gitu ya? Belum. Terus sorof gitu pernah belajar? Pernah, cuman ya di pondok dulu. Cuman ya kita kebetulan satu pondok. Nah, emang ya ada suatu namanya sorof ya gitu lah, pengenalan dasar banget tuh. Terus kayak zaman film Ali bermodori oke. Ya, enggaknya enggak nol banget ya. Ustaz Septian. belum ada. Ustaz apa? Hasan. Haidar. Apa? Ustaz Haidar gimana sebelumnya? Saya dulu banget waktu di pondok itu kelas 2 SMP belajar nahwu sorof itu nggak tahu apa nahwu, nggak tahu apa sorof, benar-benar awal. SMP ya. Itu. Jadi saya belum paham banget. Ketika itu saya lanjut gitu ya, belajar di puncak 2 bareng beliau sama Ustaz Hafiz sama Ustaz Mahfud. Nah itu baru belajar. Ini bukunya kebetulan ada baut. Catatan dari dulu tuh ada gitu. Itu di sini sampai belajar jamak taksir. Terakhir banget itu pun udah lama nggak pernah dikerjakan. Tapi antum ini ya, maksudnya fokusnya mungkin ke hal yang lain ya. Hafalannya 30 juz ya. Ya, jadi Ustaz Hasan ya. Ustaz Dede terakhir belajar yang ini ya. Enggak, metode Alistani. Oh ya benar. Terakhir berarti, insyaallah. Baik, kita mulai aja supaya waktunya lebih efektif. Ya kita jam 10-an lah. Kita selesai. Jadi tadi ya, Anda tadi kan ngitung-ngitung ya. Karena kita nggak lambat banget karena kita intensif gitu ya. Kalau ada yang ditanyakan langsung aja. Kemudian Anda sistemnya biasanya sih teman-teman baca gitu ya. Nanti Anda terjemahkan atau ada kalanya saya yang baca. Karena ini kebetulan kalau Muyasar 1 itu berharokat. Ya kebetulan berharokat. Jadi lebih mudah gitu ya, lebih mudah. Dan ini kalau teman-teman mau beli terjemahannya ada ya di Tokped, cari aja. Belajar ilmu nahwu 40 jam. Itu terjemahannya ini ya, terjemahannya ini. Jadi seperti itu. Ya, kita lihat dari muqaddimahnya dulu ya, halaman awal nih. Halaman apa? Hamzah ya, alif ya. Udah ada di depan. Ya. Ini biar kita lebih bermakna ya. Kita coba baca sedikit ya. Al-Muqaddimah ya. Ini biasa setiap kitab selalu ada muqaddimah, kadang bisa dibaca al-muqaddamah, kadang juga bisa dibaca al-muqaddimah. Ya, alhamdulillahilladzi anzalal kitaba Qur'anan Arabiyyan la'allakum tattaqun. Jadi kata beliau, segala puji bagi Allah yang Allah telah menurunkan Al-Qur'an, ya Alkitab ya sebagai satu yang dibaca, ya kemudian berbahasa Arab ya agar kalian, maksudnya umat manusia itu bertakwa. Walladzi yassaral Qur'ana, dan Allah pula, kan Allah yang menurunkan Al-Qur'an, ya tentu Allah yang memudahkan Al-Qur'an itu sendiri, lidzikri ya la'allakum tafhamun ya. Jadi untuk sebagai peringatan ya agar kalian memahami. Itu biasa, itu rangkaian dari pujian dalam kitab-kitab juga apapun biasa dimulai seperti itu. Kemudian wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin an-nabi al-arabiyyi al-mab'uthi bi kitabin mubin. Dan tentunya salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi kita Muhammad ya, an-Nabi al-Arabi, yang beliau itu orang Arab ya. Beliau orang Arab. Satu detik. Salam. Di atas.
beliau adalah orang Arab, ya. Beliau Muhammad, ya, bin Abdullah bin Abdul Muttalib, ya, Al-Quraisy. Ya, beliau adalah orang-orang dari orang Quraisy, ya. Dan orang Quraisy itu lugohnya juga jadi salah satu dialek ini, ya, dialek yang diakui baik itu dalam Al-Qur'an, ya, qiraat, kemudian juga dari sisi bahasa. Kemudian al-mabuthi yang diutus, ya, dengan kitab yang jelas, wa ba'du. Dan adapun setelah itu, ya, wa ba'du kadang wa ba'du boleh, kadang pakai amma. Jadi amma ba'du, ya. Kadang pakai amma. Ya, kemudian kata beliau, fa inna hajatal muslimi ila ma'rifati qawaidil lughatil arabiyyati, maka sesungguhnya kebutuhan umat Islam, ya, kepada mengenal kaidah-kaidah lughah al-arabiyah, mengenal kaidah-kaidah bahasa Arab, daruriyatun, itu sangat darurat, sangat urgent, jiddan banget, ya. Id biha sababun ila fahmil Quran, ya. Jadi karena dengan bahasa Arab, biha, haknya itu ke lughah, ya, karena dengan bahasa Arab itu, ya, salah satu sebab untuk memahami Al-Qur'an was sunnati, ya, dan sunnah. Wa qad amarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga bukan hanya memang kebutuhan kaum muslimin, juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga memerintahkan kita, ya, untuk apa? An natamassaka bihima, untuk berpegang teguh, ya, untuk berpegang teguh kepada keduanya. Keduanya itu berarti apa? Al-Qur'an sama As-Sunnah. Al-Qur'an sama As-Sunnah. Jadi sama bihima. Ini siapa? Iya. Hah? Iyan. Perhatian. Jadi ada harusnya, ya. Jadi untuk berpegang kepada Al-Qur'an dan As-Sunnah, ya. Kemudian wa na'mala bima fihima, dan Rasulullah SAW juga memerintahkan kita, ya, untuk beramal bima fihima, dari apa yang ada dalam ya, bebas lah mau gimana. Ya. Ya, kita lanjut, ya. Jadi bahwasanya Rasulullah SAW juga beliau memerintahkan kita untuk beramal bima fihima, ya, dari apa yang ada terkandung dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah. Nah, karena kita diperintahkan untuk demikian, gimana kita bisa paham Al-Qur'an dan As-Sunnah kalau kita nggak ngerti bahasa Arab, kira-kira gitulah, ya. Jadi perintah pertama Allah yang turunin, kemudian yang kedua Allah yang bikin mudah dan agar kalian paham tentunya. Kemudian Nabi nyuruh berpegang, ya, an natamassaka bihima, ya, untuk berpegang kepada dua hal itu. Nah, kalau kita gimana cara kita berpegang atau mengamalkan Al-Qur'an, ya, kalau ada As-Sunnah tentunya, kalau kita nggak bisa bahasa Arab, kurang lebih begitu maksud beliau. Wala yumkinu an nafhamahuma, ya, fahman taman, dan tidak mungkin, ya, kita bisa memahami keduanya, keduanya maksudnya Al-Qur'an dan As-Sunnah, fahman taman, dengan pemahaman yang sempurna, illa, kecuali ba'da ma'rifati qawaidil lughatil arabiyyah, ya, setelah kita memahami kaidah bahasa Arab, gitu, ya. Bisa memang lewat terjemahan, ya, Al-Qur'an, hadis ada terjemahan, syarah hadis juga ada, tafsir juga ada terjemahan, tapi rasanya itu baru fahman, mungkin mendekatkan pemahaman. Tapi kalau sampai fahman taman, sampai detail sempurna, gitu kan, ya, mau nggak mau kita harus belajar bahasa Arab, kurang lebih begitu kata beliau. Wa mazala aktsarul muslimin ya'taqiduna, dan orang kebanyakan kaum muslimin, mungkin termasuk kita dulu, itu
mesti mereka punya keyakinan anna qawaidal lughatil arabiyyah, bahwasanya namanya kaidah bahasa Arab itu ala janibin kabirin, itu kayak terhalang sama tembok gitu. Jadi kayak maksudnya itu susah gitu, kayak itu tuh ada di sisi yang lain, ada penghalang. Ya minas su'ubah, ya dari hal-hal yang persepsi orang bahasa Arab itu susah. Wa ta'qid, ya, dan ya keyakinan, ya bihaitsu yata'azzaru ala ay syakhsin an yafhamaha ma lam yatakhassas fi dirasatiha. Jadi syubhat yang lain, syubhat pertama itu bahasa Arab itu susah gitu ya. Itu ada barrier ya, yang bisa bahasa Arab itu yang mungkin yang pesantren, atau yang bisa bahasa Arab itu yang ya orang-orang yang jurusan PBA gitu ya, pendidikan bahasa Arab aja. Itu syubhat pertama. Kemudian syubhat kedua, dia cari-cari uzur yang bagi orang-orang tertentu saja ya, yang mutakhasis, dia memang pengen punya spesialisasi buat belajar bahasa Arab, padahal itu syubhat yang kedua ini lebih keliru lagi. Soalnya kenapa? Karena kita dalam beragama pasti harus paham bahasa Arab, terutama dalam hal-hal minimal sholat kita gitu kan, sholat kita ya. Kemudian ya bacaan sholat kita itu mau nggak mau ya secara nggak langsung kita belajar bahasa Arab gitu. Nah itu syubhatnya sudah terbataskan. Nah menjawab itu semua itu kan backgroundnya beliau nulis ini kan. Maka di halaman yang selanjutnya, fahadza kitabun, maka ini kitab nih kecil ya, al-muyassar ya, nama fahadza kitabul muyassari fi ilmin nahwi, dan ini di hadapan kalian ada kitab namanya dikasih judul al-muyassar, dikasih judul al-muyassar fi ilmin nahwi, yaitu muyassar fi ilmin nahwi. Wa qad wada'tuhu bi ibaratin sahlatin, yang aku sudah tulis ya, aku sudah buat ya, dengan ungkapan-ungkapan yang mudah, ya, ungkapan-ungkapan yang mudah. Jadi wa amsilatin katsiratin. Nah, ini uniknya buku beliau, ditulis dengan contoh-contoh yang banyak. Meskipun contohnya itu nggak kaya, maksudnya nggak kaya tuh kalau lulus dari kitab ini mesti mufradatnya nggak seperti orang yang misalnya belajar Bayanai Daik gitu ya. Mufradatnya itu banyak, kosakatanya banyak, karena di sini tuh ya kosakatanya itu lagi. Meskipun itu jadi contohnya ada gitu, tapi ya nggak apa-apa, itu pemula kan. Jadi nanti buat kosakatanya mungkin di materi yang lain. Ya, liyashula untuk memudahkan fahmahu wala siyama lil mubtadiin, untuk memudahkan pemahaman dari yang ini, memudahkan pemahaman orang yang belajar, terlebih lagi lil mubtadiin. Mubtadi ya pakai hamzah itu artinya pemula ya. Kalau mubtadi pakai ain ada alibidah ya. Jangan ketukar hamzah sama ain. Lil mubtadiin ini pemula. Ibtidaiyah ya, madrasah ibtidaiyah gitu kan. Fi dirasatin nahwi, jadi pemula untuk pembelajar nahwu. Wallaha maf'ul bih ya, dan hanya kepada Allah as'alu, aku memohon an yaj'alahu khalisatan, bahwasanya beliau ini menulis yang mengharap, meminta kepada Allah untuk menjadikan maksudnya kitab ini ya atau amalan beliau menulis kitab ini khalisatan, itu benar-benar ikhlas, liwajhihi, untuk mengharap wajah Allah al-karim, wa an yanfa'ana, dan semoga Allah menjadikan dengan kitab ini bihi ya, dengan kitab ini memberi manfaat kepada kita yaumaddin, di hari akhirat nanti, wa huwa arhamur rahimin ya, dan semoga Allah dan dialah Allah yang maha pengasih dari orang-orang yang orang-orang pengasih ya, maha pengasih lah bagi Allah. Ramadan di 1441. Sekarang berapa tuh? 4. Iya, ya Al-Mu'allim ini cetakan yang baru. Nah,
Yang ini, nah ini unik nih. Daftar isinya biasanya kalau kitab bahasa Arab tuh paling belakang. Dia taruh paling depan. Jadi kalau kitab-kitab Arab mestinya tuh paling belakang itu daftar isi. Ya. Baik, kita mulai ya. Kita mulai halaman pertama. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kita mulai. Jadi al-harfu. Nah, jadi ini beliau memulai dengan komponen atau namanya pembahasan. Jadi stylenya itu adalah judul, definisi, contoh. Judul, definisi, contoh, gitu ya. Nah, jadi ini beliau mengenalkan pertama al-harfu. Ya, selesainya ini kosakatanya nggak terlalu sulit ya. Jadi yang namanya huruf adalah ma yatarakkabu minhul kalimah. Ya udah, itu logika sederhana. Namanya huruf itu adalah sesuatu yang menyusun ya satu kalimat, sesuatu yang menyusun suatu kalimat. Nah, al-kalimah dalam bahasa Arab itu maksudnya kata gitu ya. Jadi dalam bahasa Arab itu artinya kata. Jadi kalau apa namanya al-kalimah ya. Jadi al-kalimah dalam bahasa Indonesianya itu kata ya. Tapi secara istilah ya, secara istilah ilmu nahwu ya, secara istilah. Tapi kadang juga secara bahasa namanya al-kalimah itu bisa jadi maksudnya itu kalimat sempurna. Dan ini juga datang dalam bahasa Arab ya. Misalnya di hadis Nabi ya, ketika Abu Thalib pamannya Nabi meninggal, itu kan bilang ya ammi kul kalimatan, katakanlah satu, bukan satu kata, maksudnya la ilaha illallah itu kan beberapa kata ya. Jadi kalau secara bahasa aja, secara bahasa beliau orang-orang Arab memaknai al-kalimah itu kadang kalimat lengkap ya, kalimat lengkap gitu maksudnya ya. Jadi tapi kalau dalam istilah nahwu ya al-kalimah itu satu kata ya. Rojulun, babun, daftarun, itu kan satu kata ya. Nah, itu yang menyusun kata-kata tersebut. Misalnya kita punya kata babun gitu ya. Ya, babun ini, maka ini huruf per huruf. Ini namanya huruf. Ya, seperti itu. Nah, kemudian mislunya ba, ya, ta, na, ha. Nah, itu inilah huruf-huruf. Ya, ba, ya, ta, na sama ha ya. Kemudian yang kedua al-kalimah. Nah, al-kalimah itu lafzun lahu makna. Nah, definisi kalimah, al-kalimah itu lafaz yang dia punya makna. Dia itu lafaz. Jadi kalau kata beliau di sini namanya kalimat itu ya, dia punya lafaz. Ya, berarti ada terdengar gitu ya sama telinga ya, karena diucapkan. Kalau tak bilang begini gitu ya, isyarat itu enggak disebut al-kalimah. Misalnya Anda begini gitu, isyarat maksudnya suruh ijlis, duduk gitu, itu bukan masuk al-kalimah. Yang kedua punya makna. Ya, punya makna. Jadi makna al-kalimah ya, kata. Jadi sebenarnya ini definisi yang mudah ya. Ya sebenarnya kadang ada langsung dibatasi ya, al-kalimah itu lafaz dan dia punya makna. Ada nggak lafaz yang nggak punya makna? Berarti dia terdiri dari beberapa huruf tapi dia lafaz karena kita ucapin. Ya misalnya kita ngomong dais misalnya. Dais ini ya kita ucapin lafaz, cuman dia itu maknanya nggak ada karena ini sebenarnya Anda maksudnya mau nulis huruf zaid, kata zaid cuman terbalik aja. Zaidun terus Anda balik. Dais itu kalau nggak salah nggak ada dia di kamus. Ya, tapi dia jadi nggak bermakna. Itu al-kalimah kadang termasuk itu, ya. Karena nanti ini pendekatan aja. Jadi sebenarnya ada yang namanya qaul. Qaul itu lafaz yang punya makna. Tapi ini langsung dikatakan kata itu lafdzun lahu makna. Simple. Contohnya madrasah sekolah, daftarun buku tulis, ya. Mirsamun apa mirsamun? Penggaris. Yaktubu ini kata kerja ya, menulis. Ya, kemudian yaqra'u membaca, yajlisu duduk, ya, ala. Nah, huruf ini ya. Di atas, ya, bi itu dengan,
an itu dari, biasanya dari seseorang ya, min itu dari satu tempat, fi itu di dalam ya, fi itu di dalam ya. Coba kalau antum buka surat apa namanya, Al-Mu'minun ya, surat Al-Mu'minun ya, di ayat yang ke, kalau nggak salah 98 ya. Coba di situ ayat 98. 99 100 ya. Kan kata Allah di ayat 99 itu, Allah Ta'ala berfirman, hatta ya idza jaa ahaduhumul maut, sampai ya datang salah seorang dari mereka, orang-orang kafir maksudnya, al maut, sakaratul maut. Kemudian mana tadi? Nah, qala, kemudian orang-orang kafir itu ngomong, Rabbirji'un, ya Allah, ya, tolong kembalikan aku ke dunia. Ini biasanya orang-orang kafir. Nah, kemudian ayat 100-nya, la'alli, ya semoga aku ya a'malu sholihan, aku beramal soleh, fima taraktu, dari apa yang aku tinggalkan waktu di dunia. Terus dibantah sama Allah, kalla, sekali-kali enggak, bohong. Kalaupun mereka dibalikin pun Allah tahu mereka enggak akan beramal soleh, maksudnya begitu. Nah, kata Allah apa? Innaha kalimatun ya, sungguhnya itu dia orang kafir ngomong Rabbirji'un la'alli a'malu sholihan fima taraktu, itu kan panjang tuh, panjang. Ya panjang kan, itu kan rangkaian beberapa kata kan, udah jadi kalimat kan. Rabbirji'un, itu ada ya munada ya, Robbi ada ya mukhatab yang dihapus, irji'un, kembalikan aku, udah sepaket. La'alli amalu sholihan, kalimat lain. Fima taraktu, dari apa yang aku tinggalkan, itu kan panjang, tapi kata Allah, kala innaha kalimatun huwa qailuha. Ya, padahal itu dia sungguhnya itu cuman kalimat-kalimat dia aja yang dia omongin, ya. Padahal tetap aja mereka nggak akan ya nggak melakukan amal soleh itu. Nah, itu maksudnya kadang al kalimah itu maknanya kalimat sempurna. Kan pada jembreng kan, Rabbirji'un la'alli amalu sholihan dan seterusnya. Ya, jadi kadang al kalimah, meskipun di sini kita bahas itu kata, tapi orang-orang Arab tuh bilang ya al kalimah kadang dipakai maksudnya kalimat lengkap. Nah, itu secara pemaknaan bahasa aja gitu ya. Nah, lanjut, al jumlatul mufidah. Nah, jumlah kalau jumlah bahasa Indonesianya kalimat baru, jumlah itu kalimat dalam bahasa Indonesia. Jadi al jumlah mufidah itu maksudnya jumlah yang lengkap, yang memberi faidah ya. Al jumlatul mufidah hiya at-tarkib. Jadi namanya jumlah mufidah itu susunan alladzi yufidu faidatan, yang dia itu memberikan faidah sempurna ya. Atau nama lainnya, nama yang dari jumlah mufidah itu apa? Wa tusamma aidon, disebut juga kalam. Nah, kalam. Jadi jumlah mufidah itu sama dengan al-kalam, kalimat. Contohnya huwa yajlisu alal kursi, dia duduk di atas kursi ya. Ana aktubu fid daftari, aku menulis di buku tulis. Itu kalimat aja, kalimat lengkap ya. Namanya jumlah mufidah. Jadi orang nggak tanya-tanya lagi. Kemudian Aliyun maridun, Ali sakit. Ahmadu ustadun, Ahmad adalah ustad. Huwa ghaniyun, dia laki-laki adalah orang yang kaya. Ya, itu contoh-contoh kalimat. Nah, kemudian aqsamul harfi. Aqsamul harfi itu dia pembagian huruf. Ya, jadi huruf ternyata ada dua. Nah, pertama ada yang namanya harfun hijaiyun. Ada huruf hijaiyah. Jadi huruf mabani. Namanya huruf yang dia itu nggak punya makna. Ya, alif, ba, ta itu jadi balet 6 bering, dia A, B, C, D, E itu kan H ya. Kemudian F itu waw, kan abjad, hawas ya. Itu kan nggak punya makna ya. Jadi kayak
poin-poin aja itu namanya huruf hijaiyah atau mabani. Ya, yang kedua harfun ma'ani. Harfun ma'ani. Ya, jadi huruf yang punya makna. Itu yang wa, ya. Kadang dia terdiri dari satu huruf, atau au, summa, au itu atau, summa itu kemudian, min itu dari. Nah, itu ya. Jadi itu huruf. Nah, sekarang di halaman selanjutnya, di halaman 2 itu al-kalimah itu, nih al-kalimah yang ini itu terbagi 3. Nah, pertama ada yang namanya isim, yang kedua fiil, yang ketiga huruf. Nah, sebelum masuk, huruf yang masuk dari di halaman 2, anwaul kalimah, itu hanya huruf yang ma'ani. Ya, kan tadi huruf kan ada 2, ada huruf yang hijaiyah atau mabani yang nggak punya makna, ada huruf yang satu lagi yang ma'ani itu yang ada wawu, wa bukan wawu, wa, au, gitu kan. Nah, itu jadi huruf yang masuk ke kategori al-kalimah yang qasimu ila salasati aqsam, itu terbagi menjadi 3 bagian, itu yang huruf ma'ani. Kenapa begitu? Karena sesuai definisi al-kalimah, kalimah itu lafzun lahu makna. Ya, lafaz yang punya makna. Kalau huruf-huruf yang nggak punya makna, nggak masuk al-kalimah dong, ya kan? Sesuai definisi tadi. Ya, maka kita masuk ke halaman 2. Sampai halaman 1 ada pertanyaan sebelum lanjut, atau ada yang kelewat tadi artinya yang belum tahu? Silakan. Udah clear ya halaman 1? Baik. Kita lanjut halaman 2. Sekarang kita masuk ke pembagian kalimat, anwaul kalimah. Jadi anwaul kalimah itu ada 3. Ada isim. Isim itu kadang diterjemahkan kata benda, kata kerja, kata sifat. Itu hanya pendekatan. Ya. Jadi paling gampangnya nggak diterjemahin isim gitu. Fiil juga sama. Fiil kadang untuk pendekatan di awal itu kata kerja, kata kerja aja ya, untuk pendekatan. Tapi lebih baik nggak usah diterjemahin ya. Fiil ya fiil, karena nanti kita lihat dari definisi. Karena nanti kaget pas ada fiil tadi tuh, liyashula fahmahu ya, sahula itu fiil. Tapi kok artinya sulit. Atau karuma itu mulia, katanya kata kerja tapi kok mulia, oke, kata sifat. Nah gitu. Jadi kadang ada di satu wazan dia fiil tapi maknanya sifat, makanya ya kata fiil memang mayoritas kata kerja gitu ya. Jadi kita lihat dari definisinya aja. Dan huruf, nah huruf tadi ya, spoilernya dia hanya huruf yang ma'ani. Nah sekarang isim itu gampang. Kalimatun, dia tuh kata, ya. Berarti kalau kalimatun kita langsung ingat ada lafaz, ada makna. Berarti dia punya makna dong. Dalat ala maknan, ya iyalah, namanya juga kalimat. Kalimat kan lafdzun lahu makna. Ya, yang intinya itu walam tuktaron bizaman, gitu aja. Intinya itu. Jadi dia kata punya makna tapi nggak terikat oleh waktu. Kita ngomong rojulun babun hari ini, besok sama yang akan datang, tetap aja begitu. Ya nggak ada tuh istilahnya ini babun 2 minggu lagi, babun atau sekarang atau kemarin. Jadi sama. Jadi kata cluenya itu adalah walam tuktaron bizaman, tidak terikat oleh waktu. Nah, ini mudah. Muhammad, ustadz, guru, tilmidun, murid, khailun, kuda, kalbun anjing, kitun, kucing, daftarun, buku, mirsamun, penggaris, tobashir kapur, syamsun, matahari ya, qamarun, bulan-bulan tata surya ya. Kalau syahrun, bulan-bulan kalender ya, misalnya sama. Qamarun bulan yang tata surya, asjarun pohon-pohon. Nah, gimana kita tahu isim? Itu dengan tanda. Ya, tandanya di sini ada 4. Tandanya ada 4. Nah, tandanya ada 4. Sebenarnya ada 7 atau 8 atau 9 gitu ya. Jadi tandanya ada 4. Jadi kalau misalnya Anda tulis satu isim, paling simpel biasanya rojulun ya. Ini kan isim nih. Contoh isim yang udah terkenal. Dia itu artinya laki-laki. Nah, jadi satu isim itu bisa dikenali dengan berbagai cara. Jadi kalau kita buta banget dia
Karena step pertama kita belajar bahasa Arab tuh minimal sebelum mengharokati harus tahu si kata itu dia isim apa fiil apa huruf. Itu aja, muter-muter sini. Kalau bukan isim ya fiil, kalau nggak fiil ya huruf. Nggak ada jenis yang keempat menurut pendapat yang gampang. Karena kalau pendapat yang satu lagi ada nih, namanya isim fiil. Kadang itu jadi kategori yang keempat. Kayak misalnya itu ya. Fala taqul lahuma ya, itu maknanya terus soh maknanya uskut ya, itu isim fiil. Amin bermakna istajib. Amin itu isim fiil. Amin kalau kita sholat itu bukan isim, bukan fiil, bukan huruf, tapi namanya isim fiil, maknanya istajib. Ya Allah, ijabahlah. Nah, itu ya biar kita ngikutin ini dulu aja. Jadi cuma ada 3 kategori ya. Karena itu step pertama, kita nentuin isim, fiil apa huruf itu dulu. Kalau ini kagak bisa nentuin mana fiil, mana isim, mana huruf, boro-boro ngeharokatin harokatnya, orang kita bingung dia isim, fiil apa huruf gitu kan. Nah, makanya kalau kita disodorin satu kata kan kita ngomongnya al-kalimah kan. Kita dari yang cabangnya utamanya dulu. Nah, dia itu apa ya? Isim, fiil apa huruf? Makanya dengan tanda. Makanya namanya kita akan belajar namanya alamatul ismi. Ya, tanda isim. Di situ ada 4. Nah, konsepnya gini, kadang tanda isim itu ada di badannya. Maksudnya ada di badan, nempel di diri isimnya, fi nafsihi, di dalam dirinya itu terlihat tanda. Satu. Jadi kadang ciri itu ada di bahasanya ya, di dalam isim tersebut. Ya. Jadi bisa dilihat pakai mata, ya bisa dilihat pakai mata. Jadi istilahnya secara hissi ya, secara indrawi itu terlihat. Jadi di dalam isimnya sendiri. Yang kedua ada di luar, ya, jadi eksternal, di luar isimnya. Jadi ini dua-duanya itu secara hissi ya, dia bisa terlihat ya. Hissi itu artinya indrawi ya. Yang ketiga ada diketahui secara maknawi. Secara maknawi itu paling simpel ya, kita cari di kamus di Android gitu ya. Ketik ro jim lam, temu laki-laki. Ya udah, nggak mungkin kita bilang laki-laki fiil kan. Apalagi huruf, pasti isim. Jadi itu paling gampang, tinggal di Google Translate cari. Nah, itu cara mengetahui isim paling mudah itu dengan secara maknawi, secara maknawi. Nah, kemudian ciri pertama di sini dikatakan namanya al-khafdu. Al-khafdu itu artinya bisa dikasroh, ya. Dia bisa, mudahnya itu bisa menerima harokat kasroh, gitu ya. Nah, nanti kita detailkan di bab i'rab ya. Tapi mudahnya itu. Contohnya terangkum dalam firman Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Jadi kalau ba enggak ya, kalau ba huruf, ismi isim karena bisa dikasroh. Allahi lafzul dalalah, dia juga bisa dikasroh, berarti isim. Ar-Rahmani juga sama. Jadi lihat harokat akhirnya ya. Ar-Rahimi juga sama. Nah, jadi itu satu. Ini juga dia isim semuanya. Kategorinya isim. Ya, ismi, Allahi, Ar-Rahmani, ya, Ar-Rahimi. Isim semua, kecuali ba kalau huruf. Gitu kan? Taunya dari mana? Pun nggak tahu artinya. Nggak mungkin sebenarnya nggak tahu artinya, tapi ujung-ujungnya bisa dikasroh. Isim udah, gitu ya. Itu pertama. Yang kedua tanwin. Nah, tanwin ini kayak gini, ya, tanwin. Kalau tadi contohnya dikasroh kan, termasuk domatain atau kasrotain itu masuk lah, ya. Jadi at-tanwin, jadi tanwin itu adalah definisinya, ya, tanwin itu adalah nun sukun dibaca tapi nggak ditulis, ya. Jadi kalau kita ngomong rojulun kan sebenarnya kita bilangnya yang kita baca kan begini sebenarnya. Rojulun. Jadi ada nun sukun dibaca tapi nggak ditulis, ditulisnya pakai domatain. Nah, itu definisi tanwin. Contohnya rojulun imratun cewek ya, waladun anak kecil laki-laki, bintun anak kecil perempuan. Ya. Nah, itu jadi satu tanda isim ada di bodinya dia. Ya, kan di badannya dia kan. Di rojulun juga sama, tanwin juga sama, al-khafdi bisa dikasroh juga sama, ada di bodinya dia.
Nah, kemudian yang ketiga al-alif wal lam. Al-alif wal lam ini baru nih, dia di eksternal dia. Kadang namanya isim itu dia bisa dikasih alif lam. Bisa dilihat itu alif lam kalau di tajwid Syamsiah Qamariyah ya. Kalau di sini ya dia bisa dipakai gitu ya. Dan ini si alif lam ini dia posisinya sebagai tambahan, ya, ada di luar isim. Dan dia itu selalu tolak belakang sama si tanwin. Kalau udah dikasih alif lam nggak boleh tanwin, gitu ya, nggak boleh tanwin, nggak boleh double. Ya. Ini kadang ulama baca al di mazhab Basrah. Kadang kalau di mazhab Kufah mereka bilang al alif wal lam, al alif wal lam, ya. Jadi beda mazhab, beda baca ya. Jadi kalau huruf-huruf itu kalau hurufnya tunggal biasanya dieja. Misalnya kita punya huruf wawu, sebutnya al wawu. Kita punya huruf ba, kita tulis al ba u gitu. Ya. Kita punya huruf kaf, huruf jar nih ya. Ka seperti ya kita bilangnya al kafu gitu kan. Jadi kalau hurufnya atu-atu itu dieja. Tapi kalau hurufnya udah lebih dari 2, misalnya min, kita nggak bilang al mimu wan nunu, enggak. Kita punya huruf fi, al fa wal ya'u, enggak. Gitu. Jadi dibaca aja hurufnya min, fi, summa. Udah lebih dari 1 huruf ya. Tetapi ini kalau alif lam enggak konsisten. Kadang ada orang baca al alif wal lam, kadang orang baca al. Ya. Makanya ada 2 mazhab. Padahal kalau kita ngikutin yang umumnya begini, ini harusnya bukan iya al, jangan di al alif wal lam kayak gitu. Kalau mau konsisten, ya kan? Jadi nomor 3 al, udah gitu aja al, bisa kemasukan al, karena dia 2 huruf, ya 2 huruf. Jadi harus dibaca bukan dieja. Ini kan malah dieja nih, al alif wal lam. Nah, itu uniknya al. Yang terakhir huruf jar. Huruf jar itu di halaman 3 tuh ada 9 ya. Jadi huruf jar itu diantaranya ada min, ila, an, ala, fi, ruba, ya. Jadi kalau min itu tadi dari manusia, kemudian apalagi tadi ila ke pasar, ila sub. Ya, kemudian anin nabi dari nabi, ala itu di atas, fi itu di bawah di dalam, ya, di dalam rumah. Kemudian ruba itu bisa sedikit bisa banyak. Ya, artinya bisa sedikit bisa banyak. Kalau ruba rojulin karim ngomongnya sekarang sedikit, artinya sedikit orang yang mulia. Tapi kalau ruba rojulin karim ngomongnya di Haji Wada misalnya ya banyak artinya. Jadi ruba itu bisa sedikit bisa banyak artinya. Nah, kemudian nih al-ba'u kan dieja kan? Al-ba'u. Nah, itu ba bil qalam dengan pena, bil mirsam dengan penggaris ya. Al-kafu, nah ini dieja juga. Ka itu artinya seperti ya, kal asad, kemudian kal qamar. Nah, ini juga dieja. Alam artinya alam milik. Lillahi li rasulihi. Li rasulillahi. Ya, jadi itu huruf jar. Dan itu posisinya sama, dia ada di luar. Ada di luar. Huruf-huruf jar itu bisa kemasukan wa, min, ila dan seterusnya ya. Itu kan posisinya di luar. Nah, jadi ini tanwin, al-khafad, alif lamnya di luar. Ini semuanya kelihatan. Al-khafdi, at-tanwin bisa dilihat pakai mata, kemudian alif lam juga. Huruf jar juga apalagi, dia kan kelihatan. Nah, jadi semuanya itu hissi. Nah, ini ada 4 tadi kan. Nah, ciri yang lain yang membantu kita mengenali idea isim adalah berarti yang kelima kan tadi ada 4 ya. Berarti ciri yang kelima ini tambahannya yang Anda ingat aja. Itu munada. Munada itu dia bisa diseru. Yang namanya isim itu mesti dia bisa dipanggil gitu kan. Ya, namanya benda itu apa? Isim itu dia bisa dipanggil. Misalnya tadi firman Allah tadi ya. Qala rabbi itu sebenarnya ada ya-nya depannya. Rabb itu makanya isim.
Robbi, tapi itu juga dia ada kasroh ya, jadi kelihatan juga. Kemudian yang keenam bahasannya itu isnad ilai, tapi nanti kita detailkan di pembahasan lain. Ilai, isnad ilai ini artinya ya dia tuh bisa diberitakan. Jadi kalau satu kata dia bisa dikasih kabar, disematkan informasi di kata tersebut, berarti dia isim. Karena kita nggak mungkin memberi kabar fiil, ya, memberi kabar fiil nggak bisa. Satu lagi kalau nggak salah mudhof, ya, satu lagi mudhof, karena mudhof itu mesti isim. Cuma nanti kita pembahasan di kesempatan lain. Ya, itu ciri-cirinya. Nah, jadi kalau di luar ciri-ciri ini ya kemungkinannya dua. Kalau nggak fiil, huruf, kemungkinan tersisa. Ya, silakan Ustaz Bahar ya. Ustaz siapa? Ya, Pak, dibaca al-fi'lu masuk ke fi'il, silakan. Al-fi'lu huwa kalimatun. Al-fi'lu huwa kalimatun dallat ala ma'na. Waktu ribat bizamanin mislu kataba qara'a yaktubu yaqra'u taktubu taqra'u. Ya, hasbuk. Jadi fiil itu sama kata, dia punya makna, bedanya waktu dinat bizaman. Jadi dia terikat oleh waktu. Kalau isim dia walam tuktaran bizaman. Contohnya kataba, qara'a, kataba itu menulis, ya qara'a itu membaca, yaktubu menulis, ya. Tapi fi'il mudhari nanti kita bahas ya. Yaqra'u juga membaca, ya. Aktubu aku menulis, aqra'u aku membaca. Nanti kita detailkan di pembahasan fi'il. Ini kan baru pengenalan. Ini detailnya di shorof sebenarnya. Nah, Ustaz Dede, alamatul fi'li, silakan. Alamatul fi'li ya qad. Mitlu sebelahnya qad qom. Mislu qad qamatis shalah. As-sinu. As-sinu mislu sayadhabu yasarji'u. Sayarji'u. Sayarji'u. Ya. Saufa mislu saufa ta'lamuna. Ya. Mislu qalat dhahabat. Ya, qalat dhahabat hasbuk. Nah, sama ini juga tanda fiil, ya. Tanda fiil itu di sini juga dikasih 4 aja. Pertama qad, ya. Mislu contohnya qad artinya apa? Sungguh. Qad itu artinya sungguh. Jadi qad itu artinya sungguh dalam satu makna, ya. Qad makna sungguh itu bermakna ya, tahqiq namanya. Jadi tahqiq itu penekanan. Jadi qad itu tahqiq, dia bisa masuk ke fi'il madi, ya. Nanti sebenarnya madi mudhari habis ini. Ya, dia bisa maknanya sungguh. Kadang maknanya taksir. Artinya banyak. Kadang maknanya taklil, artinya sedikit atau kadang-kadang. Ya, misalnya contohnya qad al-kadzub, misalnya al-kadzubu yasduku, misalnya yasduku. Ini sedikit orang yang dusta itu jujur. Atau bahasa sedikit itu kadang-kadang juga bisa, itu juga qad. Terus taksir, taklid, ada satu lagi ya, Anda lupa. Terus ada. Jadi maknanya nggak hanya sungguh. Oh, takrib. Nah, ini takrib nih yang contoh. Contoh mati sholat, ya. Takrib artinya bentar lagi gitu bahasanya kita lah. Bentar lagi gitu ya.
Jadi kalau kita bilang qad qamati shalah, meskipun qomatnya itu pakai fi'il madhi, itu dia artinya lampau. Kan ini belum, salatnya belum, ya. Qad qamati shalah. Jadi nggak mungkin kita artikan sungguh salat sudah didirikan, takbir aja belum, ya. Jadi makna qad di sini artinya bentar lagi. Bentar lagi salat itu dikerjakan. Gitu ya. Nah, kadang itu dimasuk dalam uslub-uslub bahasa Arab, mereka suka menggunakan fi'il madhi, ya, fi'il madhi untuk waktu yang sebenarnya bukan lampau, tapi kerjaan yang bentar lagi akan dilakukan. Misalnya, makanya ulama fikih kadang menjadikan zahabal dhama'u wabtalatil uruq wa tabatal ajr insyaallah pakai zahaba, telah hilang dahaga itu maksudnya bentar lagi dia. Nah ini fikihnya, ini sebagian pendapat minum dulu. Benar kan? Dia ngomongnya dekat kan? Iya benar, minum dulu. Ya, minum dulu berdoa. Jadi minum dulu, ya Bismillah. Apa doa dulu? Enggak, minum dulu. Ya. Minum dulu bismillah. Iya enggak? Itu yang berarti itu maknain zahabanya telah dong ya. Kan udah minum. Nah, Ustaz siapa gitu atau di kajian siapa? Itu baca dulu zahaba zama. Jadi bismillah zahaba zama wa terus. Jadi dia ngomong zahaba di situ bukan telah pergi dahaga, ya belum minum kan? Tapi bentar lagi mau minum. Gitu. Jadi kadang memaknakannya di antara uslub bahasa Arab juga menggunakan fi'il madhi, fi'il yang lampau untuk menunjukkan satu pekerjaan yang dekat sama dia. Gitu. Kayak kurang lebih begitulah. Wallahu taala. Ya, mana yang lebih rajih ya. Kemudian sin sama saufa artinya akan. Kalau sin itu dekat, padanannya itu kalau di bahasa Inggris I am going to, ya. Kalau saufa itu I will, aku akan, saya akan. Jadi bentar, nggak tahu durasinya berapa ya. Mungkin ada penjelasannya di buku-buku yang lain. Saufa ta'lamun berarti bahasanya itu kelak, gitu ya. Kelak engkau akan mengetahui. Kemudian yang terakhir ta'u ta'nis sakinah, ini ada huruf ta, ya, yang menunjukkan makna ta'nis. Ta'nis itu cewek ya. Jadi qalat berarti dia perempuan. Mana ta'nis sakinahnya itu tak sukunnya itu, ya. Zahabat berarti dia pergi, dia perempuan pergi, seperti itu. Allah taala alam, itu yang al-fi'lu. Sebenarnya masih banyak, tapi nanti sambil jalan, sambil kita latihan, kita kalau lupa kita balik lagi. Lanjut halaman 4. Ustaz Bahar, Ustaz Dede, Ustaz Septian ya? Septian, silakan. Al-harfu huwa kalimatun la yufhamu maknaha illa ma'a ghairiha mithlu min fi thumma fa idza au hatta wa laysa lil harfi alamatun khassah. Ya, hasbuk. Jadi kalau huruf ya udah bukan isim, bukan fiil, dan dia adalah kalimat, dia unik. La yufhamu, dia tuh nggak bisa dipahami. Meskipun kita tahu min artinya dari, fi itu artinya di dalam, tapi ya sebatas, kalau di bahasa Inggris itu preposition, ya kata depan. Nggak lengkap. La yufhamu makna, nggak bisa kita mahamin dia sendirian tok. Ya, huruf itu dia bisa dipahami kalau dia gandengan sama isim atau fiil. Ya, tadi artinya sudah. Ada yang belum, artinya tadi idza ketika, ya, au tadi atau, hatta, ini banyak maknanya. Salah satunya sampai. Walaisa lil harfi alamatun khassah, dan huruf itu nggak punya tanda khusus. Tandanya itu apa? Tandanya itu yang bukan tanda isim, bukan tanda huruf, gitu ya, bukan tanda fiil, gitu ya. Saterji anwaul jumlah. Anwaul jumlatul ismiyah. Makanan masbuqatan bismin. Itu Ahmadu maridun. Al-waladu yaqra'ul Qur'an. Jumlatul fi'liyatun. Makanan
masbuqatan fi'il. Itu maridun aliyun yaqra'ul waladul Qur'an. Ya, hasbuk. Nah, ini macam-macam jumlah. Jadi kan kalau ingat di halaman 1 huruf definisinya apa, al-kalimah definisinya apa, jumlah mufidah itu definisinya apa, sama dengan kalam. Kemudian ada aksamul harfi. Aksamul harfi ada huruf hijaiyah, ada huruf ma'ani. Kemudian kalimah, ya. Al-kalimah yang qasimu ila salasati aksamin, ada 3, ada isim, ada fi'il, ada huruf, masing-masingnya udah dijelasin. Ketinggalan 1, yaitu apa? Jumlah. Nah, anwaul jumlah itu ada 2 dan nggak ada yang ketiga, ya. Jadi nggak ada jumlah harfiah, nggak ada. Jadi adanya jumlah ismiyah. Pokoknya jumlah yang masbuqatan, yang didahului oleh isim. Meskipun nanti pada prakteknya nggak sesimpel itu. Ya, yang kedua jumlah fi'liyah, pokoknya jumlah ada kalimat yang diawali oleh fi'il. Contohnya maridho fi'il kan, yaqra'u fi'il, maridho aliyun, ali sakit, yaqra'ul waladu al-Qur'ana. Ya, kayak seolah secara makna sama. Nih, Ahmadu maridun sama misalnya maridho Ahmadu sama aja. Atau al-waladu yaqra'ul Qur'ana, berarti artinya apa? Ini jumlah ismiyah ya. Al-waladu yaqra'ul Qur'ana, anak kecil laki-laki itu sedang membaca Al-Qur'an, sama aja maknanya. Kalau dalam bahasa Indonesia yaqra'ul di sebelahnya ya, jumlah fi'il ya. Yaqra'ul waladu, ini jumlah diawali oleh fi'il yaqra'u. Yaqra'ul waladul Qur'ana. Ya, artinya sama aja. Apa, anak kecil laki-laki itu sedang membaca Al-Qur'an. Bedanya apa? Kalian tahu enggak bedanya? Ya, penempatannya. Kalau secara bahasa Indonesia emang sama aja, cuman secara dari sisi balaghahnya, kalau kita ngomong al-walad yaqra'ul Qur'an, itu kita sebagai pembicara yang dia tuh mau meng-highlight si al-waladnya. Ya, dia mau meng-highlight si al-waladnya. Jadi orangnya yang dia pengen ketemuin atau dia pengen si pendengar itu dengar pertama adalah al-walad. Tapi kalau jumlah fi'liyah, ya dia mau menyebutkan aktivitasnya, maksudnya baca Qur'annya. Yang mau dia bikin si pendengar itu dia dengar pertama itu yaqra'unya. Entah siapa, mau al-walad kayak mau ar-rajul, terserah. Tapi yang mau dia tekankan sebagai seorang pembicara kepada pendengar itu adalah yaqra'u. Dan lain-lain. Ada juga alasan yang lain, ya. Jadi itu salah satu yang mudah. Sekarang at-tamrin. Ya. Giliran Ustaz Aga kalau at-tamrinnya, ya. Mayyizil asma, bedain mana itu isim, ya kan latihannya gitu. Mana itu fi'il, mana huruf, fi mayali. Ya, fi mayali. Ya, nomor 1 coba. Sebutin aja. Ida apa, jaa apa gitu. Ida huruf, jaa fi'il, nasru fi'il. Isim. Isim. Isim dong, ya. Terus Allahi isim, wa huruf, wal fathu isim. Sekarang pertanyaannya udah benar. Pertanyaannya nasru kenapa isim, tandanya apa? Masdar. Ya, pakai yang udah dipelajarin. Tuh, pakai yang ini. Kira-kira bisa nggak kita? Yang lain udah benar. Nah, nasru isim benar, cuman nasru itu isim, antum taunya dari alamat isim yang mana? Dari yang 6 lah. Nomor yang mana? Kalau ngomong al-khafdi dia di dhammah. Kalau tanwin dia kagak tanwin. Mau ngomong alif lam kagak ada alif lam. Mau ngomong ini nih huruf jar nggak ada huruf jar. Mau ngomong apa lagi? Munada juga enggak. Ya ini. Ya, pakai cara yang maknawi. Ya, masdar tadi lah, masdar kata kata benda lah. Taunya dari kamus kan. Ya, cek aja nasoro, pertolongan. Tapi ini bukan fiil, nasrun, dari nasron. Ya, nasrun. Jadi ini diketahui ya yang paling powerful dari makna, karena kita tahu makna aja. Kalau sisanya kan ketahuan. Allah ada hafat, al-fatah ada alif lam. Ya, nomor 2, Ustaz Hasan. Baca. Jika ada fi'il Muhammadun isim wa harf Hasan isim
di harf kami ada si isim dulu ya. Ya, fahmi isim karena kemasukan huruf fi ya. Adarsi isim bisa di kasrah. Ustaz Haidar. Idza dakhala ahadukum masjid fala yajlis hatta yarfa'a ra'atayn. Ya. Jika salah seorang dari kalian masuk masjid, fala yajlis, maka nggak boleh duduk hatta sampai orang itu dia sholat 2 rakaat. Ya, dia sholat tahiyatul masjid. Nah, mana? Ida apa? Dakhala apa? Silakan. Ida huruf isim atau fiil? Ida huruf ya, tuh ada di atas tuh. Ida. Ya kan? Ada min, fi, summa, fa sama ida kan? Oh iya. Ya, ida huruf. Idza huruf dakhala isim. Fiil. Fiil. Artinya masuk. Ahadukum Ahadu dulu. masih fi'il. Ahadu salah seorang. Berarti isim. Dari maknanya saja kelihatan. Iya. Terus Kumul masjid. kumnya dulu. Fi'il. Kalian kalian domir kan ya? Berarti isim. Kalian kan domir. Dia kan nggak terikat waktu kan. Lanjut. Al masjidah. Mhm. Dia Fiil isim apa huruf? Masjid. isim. Ya, tahunya dari mana? Ada alif lam. Ada alif lam. Lanjut. Fa huruf ya. La sama huruf juga. Yajlis duduk. Apa dia? Isim. Fi'il. Fiil. Ya, kalau mau isim dia sukun, nggak ada tandanya juga ya. Jadi nggak mungkin juga huruf sebanyak itu. Ada ya, ada jim, ada sin kan. Pasti fiil kalau tahu maknanya. Kemudian hatta huruf ya. Yarka'a fiil. Nggak ada tanda isim, nggak mungkin huruf kebanyakan hurufnya ya kan. Fiil. Terus rakaat ini bisa dikasrah. Bisa dikasrah al khafdi tadi berarti isim. Jadi rakaataini kan bisa dikasrah kan? Artinya 2 rakaat. Ka itu melakukan kan? Yarka'a itu sebenarnya ruku. Raka'a yarka'u itu ruku. Maksudnya itu sholat. Ya ruku 2 ya gitu. Ruku sebenarnya. Kalau pala di dalam. Kenapa? Tadi kan pala, paknya kan Huruf. Lamnya huruf. Dipisah ya. Pala itu nggak satu kata. Bisa dipisah dalam i'rabnya. Iya, nggak satu kata. Iya, nggak satu kata. Sama kayak bila. Ayo pala itu sendiri artinya apa? Fala itu sendiri ya, jadi fa-nya huruf, maka la-nya lanahi. La-nya lanahi. Kan melarang kan? Fala yajlis. Jangan artinya jangan. Pala itu jangan. Fa-nya maka jangan. Jika salah seorang di antara kalian masuk masjid, maka kan ada ida ya. Jadi ada ida, ada fa pasangannya. Jadi maka la yajlis, janganlah kamu atau janganlah seorang itu duduk hatta sampai. Nah, tempat innal ma'a tahurun la yunajjisuhu syai'un. Sesungguhnya air tahur. Tahur itu makna fikihnya suci plus mensucikan. Kalau tuhur itu suci suci aja. Kayak air sirup, air kopi itu tuhur. Kalau fathah tohur ya, tohur ini kayak begini, suci plus mensucikan. Kayak kalau air sabun tuh pokoknya kalau disebut air kemudian udah ada embel-embelnya, air sirup, air itu udah, kalau tergantung mazhabnya sih ya, itu udah nggak bisa pakai buat wudu karena udah dikeluar dari namanya ya, nama aslinya air, dari sumur, hujan, es, dari langit, dari sungai ya.
apalagi gitu ya, dari mata air ya. Itu kalau orang umum bilangnya alma, udah nggak pakai embel-embel, meskipun embel-embel air sumur enggak, pokoknya maksudnya itu udah bukan air kopi, air sabun, air jus, air itu sebenarnya suci ya. Tapi kalau itu namanya tuhur. Tapi kalau tohur itu bisa dipakai wudu. Itu kalau di mazhab Hambali. La yunajjisuhu ya syai'. Jadi sesuatu apapun la itu tidak yunajjisuhu, bisa menajiskannya. Dalam tanda kutip kalau dua kulah. Kalau dua kulah ya, kalau dua kulah itu berapa? 60 kali 2 lah. Jadi kalau torennya 500 liter tuh aman. Tapi dengan syarat, maksudnya kalau kecemplung najis nggak berubah warna, air, bau, rasa, tapi ada najis, tapi nggak berubah itu, kan dia nggak najis karena dua kulah. Tapi mau dua kulah kecemplung bangke, airnya berubah, ada darah-darahnya, warnanya berubah, ya tetap najis meskipun dua kulah gitu ya. Karena dua kulah itu kalau bahasa mungkin kayak bahasa ilmiahnya itu mungkin kadar minimal air seolah dia bisa menetralisir dirinya sendiri gitu kan, dengan hadirnya najis yang sifatnya itu kecil gitu ya. Gitu. Jadi ya makanya paling aman sih yaitu dua kulah kita punya toren. Nah, inna huruf, al-ma'a isim karena ada alif lam. Tohurun isim karena bisa ditanwin, la huruf, yunajjisu itu fiil, menajiskan itu fiil dia. Tahu dari mana? Bisa dicek di kamus. Terus hu itu domir ya, kata ganti artinya nya, hu-nya itu kembali ke mana? Ke alma. Itu dia isim ya, dia isim. Kemudian syai'un itu isim karena dia bisa ditanwin. Ya, alhamdulillah. Inna isim. Hah? Inna isim. Yang mana? Inna huruf. Inna huruf. Ya, harfu taukid ya, taukid. Sesungguhnya gitu ya. Isim. Ya. Yang menarik itu di surat Al-Adiyat ya. Itu cuman Allah pengen bilang manusia itu ingkar, lakanut ya. Itu sampai 8 kali taukid. Ya. Kan ayat pertamanya kan sumpah wal adiyati dhabha fal muriyat 2, fa lagi fal mughirat, fa asarna 4, fa wasatna 5, inna 6 taukidnya. Sesungguhnya manusia, al-insannya juga dia ada alif lam, maknanya umum ya, alif lam al-istighraqiyah. Jadi alif lam itu bisa diganti kullu ya. Itu jadi umum. Li rabbihi kepada Rabb mereka, la pakai la. Lahnya la taukid juga 7. 8-nya pakai kanut. Kanut itu dari kalau normal itu isim fa'ilnya kanidun, artinya ingkar. Tapi pakai sighah mubalaghah kanut. Ya, jadi kalau kanidun itu ingkar biasa, ya. Kalau kafirun itu kafir biasa, kalau kafur itu kafir banget. Kayak syakirun bersyukur, orang yang bersyukur biasa aja. Syakur abdan syakura, nah itu sampai 8 penegasan. Cuman mau ngomong bahwasanya manusia itu kepada Rabbnya kanut. Apa sangat ingkar ya. Sampai 8 kali terus fa innahu ala zalika lasyahid ya. Dan seterusnya. Baik, sampai sini dulu ya, semoga bermanfaat ya, karena kita baru di awal. Mudah-mudahan nanti pertemuan selanjutnya bisa 10 halaman ya, 10 halaman per pertemuan. Insyaallah nanti pembahasan selanjutnya kita masuk di fil asma ya. Bab isim. Jadi isim, nah ini sambil ya sebelum kita tutup biar tahu gambarannya. Halaman 5, coba ya 5, 6, 7, 8, 9 sampai 10 itu ngomongin isim. Jadi lebih detail. Jadi biar ada gambaran ya. Jadi dari halaman 5 ya, 5 sampai 10 ngomongin isim. Kemudian 11 sampai 16. Nah, ini sebenarnya mulai inti nahunya dikit lah. Inti nahunya dikit. Jadi ini masih ngomongin isim.
Kemudian nanti 17 ya sampai, nah ini rada banyak nih, sampai inilah boleh dibilang sampai 231 ya, sampai 31 itu kita berbicara tentang fi'il dulu ya, tentang fi'il. Nah intinya itu di halaman 34 sampai 86. Ini core of the core-nya lah. Inti nahunya itu di baru halaman 34. Jadi sampai halaman 30-an itu masih persiapan. Jadi intinya itu di 34 ya. Pemanasan sampai 30. Inti nahunya di 34 itu, pokoknya 34 sampai belakang. Ya. Nanti di 34-nya itu ya. Jadi kalau perjalanannya itu tadi ya di sini ya, ini sampai halaman 30 ini persen kesulitan ya. Ini sampai halaman 30. Nah, di sini mulai nanjak lagi ya. Nah, nanti di sini ada yang bab yang paling inilah. Nah, di sini di sinilah mulai 34 ya. 34 sampai 34. Halaman 50-an lah, 50 sampai sekitar 60-an. Nah, ini kan ini masih pendahuluan ya. Ntar di sini bab marfu namanya. Nanti di sini ada bab mansub yang rada banyak. Habis itu turun lagi bab majrur. Udah tiga bab ini aja inti nahunya. Marfu, mansub, ya bab majrur. Itu nanti halaman 34 sampai habis ya. 86. Ya, 86-an. Jadi rada-rada naik. Ini masih awal-awal, masih nanjak. Nah, itu kurang lebih tingkat kesulitan buku itu, buku ini. Ya. Baik, kita tutup. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.